Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Firdausi dari kelas Hukum Tata Negara G1. Hari ini saya akan membahas tentang sejarah ketatanegaraan terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat. Sebelumnya, saya akan membahas tentang Revolusi Kemerdekaan. Pada 11 November 1945, BPKNIP mengungkapkan veto tidak percaya pada kabinet dengan mengusulkan adanya pertanggungjawaban menteri kepada KNIP selaku parlemen. Usulan tersebut diterima baik oleh Presiden Soekarno dengan dikeluarkannya Maklumat 14 November 1949. Hal ini berarti tujuan Maklumat 14 November 1945 tersebut adalah sebagai perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke parlementer. Sistem parlementer dipegang presiden sebagai kepala negara dan parlemen yang diketuai oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Nah, pada masa itu kedudukan Perdana Menteri dijabat oleh Sultan Syahrir sehingga kabinetnya disebut dengan Kabinet Syahrir I. Kemudian Kabinet Syahrir menduduki pemerintahan 14 November 1945 hingga 12 Maret 1946. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan memberitahukan kepada teman-teman apa sih isi Maklumat 14 November 1945 itu. Nah, isinya adalah pemerintah Republik Indonesia mengalami ujian-ujian yang hebat dengan selamat dari tingkatan yang pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat ini sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah bahwa tanggung jawab adalah di tangan menteri. Nah, pasca proklamasi kemerdekaan, Belanda masih berusaha merebut daerah jajahannya dulu. Berbagai cara dilakukan oleh Belanda untuk kembali menguasai Indonesia melalui agresi militer 1 dan agresi militer 2. Namun karena perlawanan Belanda dan perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaannya, maka akhirnya PBB turun tangan untuk mengadakan konferensi meja bundar demi menyelesaikan pertikaian kedua bangsa tersebut. Agresi militer 1 ini didahului oleh pasca Perang Dunia Kedua. Sekutu mengambil alih wilayah bekas jajahan Jepang, salah satunya Indonesia. Untuk prosesnya akan dilaksanakan oleh bala tentara Inggris di bawah Komando Panglima Komando Asia Tenggara Lord Louis Mountbatten. Kemudian kedatangan Inggris dibonceng oleh NACA atau Netherlands Indian Civil Administration yang menimbulkan kemarahan rakyat. Pertikaian antara rakyat dengan NCA ini menyebabkan situasi genting sehingga pada tanggal 4 Januari 1946 Indonesia memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Kemudian pertempuran terjadi di banyak tempat sehingga membuat Inggris mengirim Lord Killen ke Indonesia dalam misi menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda dengan hasil ditandatanganinya perjanjian Linggarjati. Nah, nggak sampai setahun, tepatnya 21 Juli 1947, Belanda melalui Letnan Gubernur Jenderal Hubertus van Mook melalui siaran radio menyatakan bahwa Belanda tidak terkait lagi dengan hasil perjanjian Linggarjati tersebut dan melakukan agresi wilayah-wilayah Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan agresi militer Belanda I. Pemerintahan Republik Indonesia melapor agresi itu kepada PBB bahwa Belanda melanggar perundingan Linggarjati. PBB langsung merespon dengan mengeluarkan resolusi tertanggal 1 Agustus 1947 yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. PBB langsung merespon dengan mengeluarkan resolusi pada tanggal 1 Agustus 1947 yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan, dan PBB bahkan mengakui eksistensi Republik Indonesia dengan menyebut nama Indonesia dalam setiap keputusan resminya. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1947, pemerintahan Kerajaan Belanda menyatakan akan menerima resolusi DK PBB untuk menghentikan agresi militernya. Namun, hal ini tidak berlangsung lama.
gencatan senjata kembali terjadi. PBB berusaha menengahi. Amerika Serikat mempertemukan Indonesia di kapal perang Renville. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syafruddin, sementara Belanda diwakili oleh Gubernur Jenderal Van Mook. Perjanjian Renville ini kemudian menyepakati gencatan senjata. Belanda juga mendapat tambahan wilayah kekuasaan. Adapun isi perjanjian Renville adalah: 1. Pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan segera. Yang kedua, Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. Yang ketiga, Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Yang keempat, wilayah Indonesia yang diakui oleh Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Yang kelima, wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Van Mook. Yang keenam, tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang ketujuh, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. Yang kedelapan, akan diadakan plebiscit atau semacam referendum atau pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS. Dan yang terakhir, akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstitusi. Pada masa agresi militer 2, ternyata perjanjian Renville kembali diingkari oleh Belanda. Belanda kembali memulai agresi yang lebih besar, yaitu agresi militer 2, dengan cara melancarkan serangan terhadap ibu kota negara RI. Tujuan agresi militer Belanda 2 yaitu menghancurkan status Republik Indonesia sebagai kesatuan negara, menguasai ibu kota sementara Indonesia yang pada saat itu berada di Yogyakarta, dan menangkap pemimpin-pemimpin pemerintahan Indonesia. 19 Desember 1945, Yogyakarta berhasil dikuasai oleh Belanda dan istana pemerintah Indonesia dapat ditaklukkan. Akan tetapi, sebelum ditangkap, pemimpin Indonesia memberi mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Agresi militer 2 ini mendapatkan kecaman dari dunia internasional dan akhirnya Belanda menghentikan agresinya. Kemudian perjanjian Roem-Royen dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 agar Indonesia mendapatkan kedaulatan penuh dari Belanda. Nah, perjanjian tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian Roem-Royen, pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan antara Indonesia, Belanda, dan Majelis Permusyawaratan Federal di bawah pengawasan Streltsy Australia dalam rangka mempersiapkan KMB di Den Haag. RI dan BVO mengadakan perundingan untuk menyatukan pendapat. Adapun dalam konferensi meja bundar dihasilkan 3 persetujuan pokok, yaitu yang pertama, mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, yang ketiga, didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Dilanjutkan dengan adanya peristiwa ketatanegaraan periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Tidak berlaku Undang-Undang 1945, hanya berlaku di negara bagian Republik Indonesia Yogyakarta. Berlakunya Konstitusi RIS 1949. Perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi federal atau serikat. Perubahan bentuk perundang-undangan. Kemudian perubahan dalam sistem pemerintahan presidensial ke parlementer, dan pemerintah negara di tangan Perdana Menteri sedangkan Presiden sebagai kepala negara. Kemudian ada hal-hal penting pada masa UUDS 1950. Yang pertama, perubahan kembali bentuk negara menjadi negara kesatuan. Yang kedua, perubahan dalam perundang-undangan. Yang ketiga, sistem pemerintahan parlementer. Yang keempat, kabinet koalisi atau banyak partai peserta pemilu. Yang keenam, diterapkan sistem demokrasi liberal. Yang ketujuh, pemerintahan yang tidak stabil karena banyak partai, terjadi 7 kali pergantian kabinet.
Dilaksanakan pemilu 1 tahun 1955, dibentuk DPR dan Konstitut. Konstitut gagal menetapkan UUD pengganti UUD 1950, serta lahirnya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.